Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Setelah kita mengetahui bahwa penciptaan alam semesta adalah dengan al-haq, wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haq. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 85, kita pun berdialektika bahwa semua ketentuan Tuhan yang berkenaan dengan penciptaan alam semesta tidaklah bisa ditentang. Namun demikian, justru doktrin yang masih dipakai oleh umat muslim secara tidak langsung menentang penciptaan alam itu sendiri, yaitu doktrin penciptaan Hawa atau wanita yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bagi seseorang yang menggunakan akalnya dengan tajam, hal ini tentu menjadi aneh, sebab bertentangan dengan penciptaan manusia, yakni diciptakan dari saripati tanah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Namun tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu dari mana doktrin Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Doktrin ini sebenarnya lahir dari hadis yang berbunyi, saling wasiat mewasiatilah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau membiarkannya, dia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya, dia akan patah. Hadis riwayat At-Tirmizi melalui Abu Hurairah. Seperti yang sudah dipelajari dalam Allah Way of Thinking sebelumnya, bahwa tidak ada al-haq selain tiga entitas, yaitu Allah, Quran, dan penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, hadis sebagai perkataan Nabi mestilah dikonfirmasi dan diverifikasi oleh ketiga entitas tersebut. Apabila itu bertentangan dengan ketiga entitas yakni Allah, Quran, dan penciptaan alam semesta, maka tidaklah boleh dijadikan pegangan. Tampaknya doktrin ini ada yang mencoba memaksakan untuk masuk ke dalam Al-Quran, yakni dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jika kita perhatikan, ada pemaksaan dalam ayat itu dengan cara memberi tanda kurung pada kata nafsin wahidah dengan satu nama, yakni Adam, dan juga kata jaujaha dengan satu nama, yakni Hawa. Jika kita mengikuti terjemahan dari Kemenak, maka diagram penciptaan Hawa di bawah Adam. Namun jika kita mengikuti Quran secara lafziah, ayat itu tidak berkenaan dengan penciptaan Adam dan Hawa, namun berkenaan dengan penciptaan manusia. Maka diagramnya manusia atau laki-laki dan perempuan itu di bawah nafsin wahidah. Sebab kata jaujaha itu bukanlah satu jenis kelamin saja, yakni Hawa. Namun makna aslinya dari kata jaujaha adalah pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Lalu apa itu nafsin wahidah? Jika kita terjemahkan dengan bahasa Quran, yakni dalam surat Al-Ankabut ayat 7, yang berbunyi, Kullun nafsin za'iqatul maut, kata nafsin diartikan dengan jiwa. Maka arti dari nafsin wahidah yakni jiwa yang satu, yaitu unsur dan jenis yang sama. Pemahaman seperti ini justru sejalan dengan tafsir Al-Malaghi
tafsir Al-Manar, dan tafsir Al-Azhar. Terjemahan Kemenak tersebut justru sangat tendensius karena menggiring para pembacanya untuk hanya mempercayai bahwa Hawa diciptakan dari bagian dari diri Adam, atau menyeragamkan penciptaan Hawa sama dengan apa yang diyakini oleh agama lain, seperti yang termaktub dalam Bible 2 Kejadian ayat 21-22. Bunyinya begini, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari sini kita mengetahui pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sama sekali tidak Qur'ani, justru sangat biblikal sekali. Namun ada sebagian dari umat muslim yang mencoba menggeser pemahaman Hawa atau wanita yang diciptakan dari tulang rusuk Adam dari makna aslinya menjadi makna kiasan, yakni mencoba menggeser dari penciptaan menjadi perlakuan terhadap wanita yang mesti hati-hati atau pelan-pelan dalam menasihatinya. Sebab jika tidak, sebagaimana tulang rusuk yang akan mudah patah. Pemahaman ini pun aneh, sebab menurut Quran tidak ada perbedaan dalam beramal soleh. Lihat surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Jika pemahaman untuk berbuat baik atau beramal soleh yang diterjemahkan dalam perlakuan yang mesti hati-hati, atau perlahan-lahan dalam menasihati hanya berlaku untuk wanita saja, apakah pemahaman ini tidak berlaku juga untuk laki-laki? Seharusnya perlakuan yang mesti hati-hati dan perlahan-lahan dalam menasihati juga berlaku untuk laki-laki juga. Sungguh aneh jika perlakuan kepada laki-laki tidak perlu hati-hati dan dalam menasihatinya juga tidak perlu perlahan-lahan. Sebab Islam sangatlah egaliter karena semuanya berhak mendapat perlakuan yang sama. Pemahaman Hawa atau wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam ditinjau dari sisi manapun, apakah itu makna asli atau makna kiasan, sama sekali tidak Qur'ani. Sampai bertemu kembali dengan kajian berikutnya, saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.